Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Yolanda Pratama Octavia. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian semua mengenai persalinan sesar yang mana semuanya itu di cover oleh BPJS. So, stay tune terus di video aku ya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga, tolong di like, di komen, dan share ke sosial media yang kalian punya jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, stay tune. Nah, untuk persalinan sesar dengan menggunakan BPJS, pastikan kalian mempunyai BPJS terlebih dahulu. Nah, kalaupun kalian belum mempunyai BPJS, pastikan misalnya sebelum menikah ataupun saat menikah, kalian sudah diskusikan dengan suami kalian untuk membuat BPJS. Nah, di BPJS ini ada 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Nah, yang paling mahal itu kelas pertama, biaya per bulannya itu 150.000. Kelas kedua yaitu 100.000 dan kelas ketiga ada 50.000. Nah, kemudian jika BPJS kalian sudah aktif, pastikan kalian selalu membayar BPJS secara rutin tiap bulannya ya. Jangan sampai ada tunggakan. Karena kalau misalnya nanti kalian nunggak di bulan pertama, bulan kedua, atau bahkan kalian nunggak hingga pas proses persalinan tiba, itu nanti pas mau digunakan pasti kalian akan diminta untuk membayar uang tunggakannya kalau nggak salah ya. Tunggakan atau uang denda lah gitu. Lalu yang selanjutnya itu pastikan juga atau sepakati dengan keluarga, suami ataupun kerabat, pastikan kalian mau memilih vaskes di mana dulu. Mau vaskes di tempat orang tua ataupun vaskes berdasarkan domisili. Nah, apa itu vaskes? Vaskes itu fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini biasanya adalah puskesmas-puskesmas yang berada di dekat tempat tinggal kalian. Nah, jadi untuk pemeriksaan dengan menggunakan BPJS itu biasanya di vaskes ataupun di puskesmas yang berada di sekitar rumah kalian. Nah, di situ kalian bisa menggunakan BPJS kalian untuk kontrol kehamilan maupun untuk persalinan. Baik, jadi sampai di sini sudah ada gambaran ya gimana sih proses pembuatan BPJS, kemudian cara penggunaannya. Oke, kali ini aku bakalan sharing kenapa aku sampai bisa lahiran sesar dan menggunakan BPJS ya. Jadi kemarin aku itu lahiran sesar di usia kandungan 9 bulan lebih 1 minggu atau 37 minggu. Dikarenakan bayiku itu posisinya sungsang. Nah, aku selama proses kehamilan untuk kontrol yang pertama aku di puskesmas. Kontrol pertama, kedua, dan ketiga itu di puskesmas. Nah, karena apa aku kontrol yang pertama kali itu di puskesmas? Itu untuk mendapatkan buku pink. Ya, buku pink itu buku kayak gini. Nih. Ini gambar depannya bukan kayak gini ya. Ini gambar depannya kayak gini. Nah, ini adalah buku kesehatan ibu dan anak, buku KIA. Jadi kalau misalnya kita langsung kontrol ke rumah sakit besar, itu biasanya kita nggak akan dapat buku kayak gini. Paling cuma dapat buku kontrol dari rumah sakitnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kontrol di puskesmas, untuk awal-awal kehamilan, itu biasanya kita langsung dapat buku ini. Nah, di dalam buku ini itu isinya udah lengkap banget, mulai dari perawatan bayi newborn hingga usia 3 sampai 6 tahun gitu, semua ada di buku ini. Mulai dari MPASI-nya juga ada, kemudian bagaimana sih tumbuh kembang anak yang bagus setiap bulannya itu sudah ada di sini, imunisasi dan segala macamnya itu semua ada di sini.
Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus memeriksakan awal-awal kehamilan kita itu di fasilitas setelah memeriksakan awal-awal kehamilan di puskesmas, sudah mendapatkan buku atau buku KIA. Selanjutnya aku memeriksakan kehamilanku ke rumah sakit besar untuk USG. Nah, untuk USG sendiri itu ada kok yang bisa pakai BPJS di puskesmas atau di Vaskes, ada ya. Nah, tapi untuk kasus aku setelah dari puskesmas aku memeriksakan kehamilan USG itu dari jalur umum, jadi menggunakan biaya sendiri. Nah, setelah dari puskesmas tadi aku memeriksakan kandunganku itu selanjutnya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu hingga usia 8 bulan aku kontrol, dokter bilang bahwa kandunganku itu posisi bayinya itu sungsang dan mengharuskan untuk dilakukan tindakan persalinan sesar. Karena memang waktu itu terakhir kontrol di rumah sakit itu sudah mau mendekati HPL. Nah, jadi karena dokter sudah memutuskan untuk persalinan sesar dan kebetulan BPJS-ku aktif, karena aku sering kontrolnya di rumah sakit, jadi pihak rumah sakit itu atau dokter yang biasa mengecek kandunganku itu memberikan surat rekomendasi ke puskesmas Vaskes tempat di mana BPJS-ku berada. Nah, jadi dari rumah sakit aku dapat surat rekomendasi, lalu aku pergi ke puskesmas Vaskes tempat BPJS-ku berada kan. Nah, di puskesmas kita datang bawa surat rekomendasi yang sudah dibuatkan oleh dokter. Lalu kita datang ke puskesmas, diperiksa lagi gimana kondisi kandungannya, apakah benar sungsang ataukah masih memungkinkan untuk persalinan normal. Nah, karena kemarin memang benar kandunganku itu posisinya sungsang dan sudah mendekati HPL atau hari prediksi lahirnya, jadi aku langsung minta surat rujukan. Aku bilang bahwa aku itu sudah sering periksa di rumah sakit dengan dokter X lah, dengan dokter X. Nah, jadi aku minta rujukan dari puskesmas untuk nanti aku bawa ke rumah sakit tempat di mana aku akan melakukan persalinan sesar. Oke, nah untuk beberapa puskesmas mungkin masih ada yang memakai surat rujukan dalam bentuk surat ya. Tapi kemarin kalau di aku itu surat rujukannya sudah tidak lagi dalam berbentuk surat, melainkan dalam bentuk online. Nah, jadi dari pihak puskesmas itu mendaftarkan aku secara online untuk surat rujukannya. Kemudian langsung dikonfirmasi dari puskesmasnya. Nah, setelah sudah dikonfirmasi, kalau bisa kita minta fotokan. Di puskesmas itu kita minta fotokan dari layar, pokoknya dari data dari puskesmas lah, kan kita nggak punya bukti apa-apa nih, buat minta fotokan dengan staf puskesmasnya bahwa bukti surat rujukan kalian sudah dikonfirmasi oleh pihak puskesmas. Oke, tadi kan aku udah dapat nih konfirmasi dari puskesmasnya kan, untuk surat rujukannya. Nah, sekarang kita pergi ke rumah sakit tempat kita kontrol kandungan tadi. Kita pergi ke bagian pendaftaran, lalu kita bilang bahwa surat kita sudah dapat surat rujukannya dan sudah dikonfirmasi oleh puskesmas di mana tempat Vaskes BPJS kita berada. Nah, nanti dari pihak rumah sakit akan mengkonfirmasi ulang dan akan memberikan due date, tanggal kapan. Setelah mendapatkan tanggal kapan kita akan operasi sesar, kemudian apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk persalinan sesar nanti, kita bisa pulang ke rumah lalu menunggu hari persalinan sesar tiba. Oh ya, untuk pemeriksaan di rumah sakit itu pastikan rumah sakit tempat kalian kontrol kandungan itu bisa menerima BPJS ya.
Biasanya ada rumah sakit swasta yang tidak bisa menggunakan BPJS. Nah, setelah hari persalinan sesarku tiba, aku melakukan operasi sesar. Itu semuanya di cover oleh BPJS, mulai dari ruangannya, lalu obat-obatannya, pokoknya semuanya di cover BPJS, kecuali memang seperti keperluan baby ya, kayak pampers, kayak susunya kalau misalnya ASI belum keluar, lalu apalagi ya, obat kalau misalnya memang mau menggunakan obat yang paten ya. Jadi seperti itu. Jadi persalinan sesarku itu termasuk persalinan sesar yang direncanakan ya. Persalinan sesar yang direncanakan, dan tentunya itu ada, sebelum persalinan sesar itu ada yang namanya apa-apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum operasi sesar. Nah, itu nanti bakalan aku bahas di video selanjutnya. So, tetap tonton terus video dari aku. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Lalu jangan lupa di subscribe, oke? Di like juga dan di komen. Thank you for watching my video, and then see you on my next video.